Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalkan nama saya Ridho Kurniawan dan NPM saya 233111031 dari kelas SI 23B. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang Corporate Social Responsibility atau bisa disebut CSR dan Managerial Ethics dari mata kuliah Manajemen Bisnis. Yang pertama-tama yaitu definisi. Definisi Corporate Social Responsibility atau bisa disebut CSR adalah konsep di mana perusahaan mempertimbangkan dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi dari operasi mereka serta bertanggung jawab atas dampak tersebut dalam masyarakat. Ini melibatkan praktik bisnis yang memperhitungkan tidak hanya keuntungan finansial, tetapi juga kepentingan sosial dan lingkungan. Sementara definisi etika manajerial adalah seperangkat prinsip, nilai, dan standar moral yang mengatur perilaku manajer dalam mengambil keputusan dan mengelola perusahaan. Hal ini mencakup tanggung jawab, kejujuran, dan integritas dalam mengelola sumber daya perusahaan. Setelah definisi, ada manfaat. Manfaat CSR, yaitu ada tiga. Yang pertama, peningkatan reputasi perusahaan. Praktik CSR yang baik dapat meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat, pelanggan, dan investor. Ini membantu menciptakan kepercayaan dan kebanggaan pada merek perusahaan. Yang kedua, keterlibatan dan loyalty pelanggan. Konsumen cenderung mendukung perusahaan yang terlibat dalam kegiatan sosial dan lingkungan. Ini dapat meningkatkan loyalitas pelanggan yang mencari nilai-nilai yang sejalan dengan keyakinan mereka. Yang ketiga, hubungan yang kuat dengan stakeholder. Praktik CSR yang transparan dan efektif membantu membangun hubungan yang kuat dengan karyawan, pemasok, investor, dan komunitas di sekitar. Hal ini mendukung pertumbuhan dan keberlangsungan perusahaan. Manfaat etika manajerial. Yang pertama, kepemimpinan yang dipercaya. Etika manajerial membantu membangun pimpinan yang dipercaya dan dihormati oleh karyawan, menciptakan budaya kerja yang lebih baik. Yang kedua, putusan yang bermoral dan berkelanjutan. Etika manajerial memastikan bahwa keputusan manajerial diambil berdasarkan prinsip-prinsip moral dan keadilan yang berkontribusi pada keberlanjutan perusahaan dalam jangka panjang. Habis manfaat, yaitu ada tujuan. Tujuan yang pertama yaitu satu, meningkatkan reputasi perusahaan melalui keterlibatan dalam kegiatan yang memberi dampak positif pada masyarakat dan lingkungan. Perusahaan dapat meningkatkan citra dan reputasinya. Yang kedua, mengelola risiko. Dengan memperhatikan tanggung jawab sosial, perusahaan dapat mengurangi risiko hukum, lingkungan, dan sosial yang mungkin muncul dalam operasi mereka. Dan yang ketiga, menciptakan hubungan yang baik dengan stakeholder melalui CSR. Perusahaan dapat membangun hubungan yang kuat dengan para pemangku kepentingan. Stakeholder seperti karyawan, pelanggan, komunitas lokal, dan investor. Sementara itu, tujuan dari etika manajerial adalah satu, memastikan kepatuhan dan keadilan. Etika manajerial memastikan bahwa keputusan dan tindakan manajemen didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, integritas, dan kepatuhan pada regulasi yang berlaku. Yang kedua, meningkatkan budaya perusahaan. Etika manajerial membentuk budaya perusahaan yang menghargai integritas, transparansi, dan tanggung jawab dalam tindakan yang diambil, meskipun tujuan dari CSR dan etika manajerial berbeda dalam fokus. Keduanya bersetujuan untuk memastikan bahwa perusahaan beroperasi dengan mempertimbangkan dampak sosial lingkungan dan moral dari kegiatan mereka.
Sehabis tujuan ada fungsi CSR. Fungsi CSR yaitu ada 4. Yang pertama peningkatan reputasi dan citra perusahaan. Memiliki program CSR yang kuat membantu membangun reputasi perusahaan sebagai entitas yang peduli terhadap masyarakat dan lingkungan. Yang kedua, mengelola risiko dan butuh kepatuhan. CSR membantu perusahaan mengurangi risiko hukum, lingkungan, dan sosial dengan memperhatikan tanggung jawabnya terhadap aspek-aspek ini. Yang ketiga, peningkatan keterlibatan stakeholder. Program CSR yang terintegrasi dapat meningkatkan keterlibatan dan dukungan dari para pemangku kepentingan seperti karyawan, konsumen, dan masyarakat. Dan yang terakhir, kontribusi positif pada masyarakat. CSR berfungsi sebagai mekanisme untuk memberikan dampak positif pada komunitas, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga pembangunan infrastruktur. Fungsi etika manajer. Fungsi etika manajerial yang pertama itu ada pembimbing keputusan manajemen. Etika manajerial membantu dalam pengambilan putusan yang mempertimbangkan nilai-nilai moral dan dampaknya pada semua pemangku kepentingan. Dua, integritas organisasi. Memastikan bahwa perusahaan beroperasi dengan standar moral yang tinggi, menjaga integritas perusahaan di mata publik dan pemangku kepentingan. Yang ketiga, penciptaan budaya perusahaan yang baik. Etika manajerial membantu dalam pembentukan budaya perusahaan yang mendorong integritas, transparansi, dan tanggung jawab dalam setiap tindakan. Yang terakhir itu ada kepatuhan pada regulasi dan keadilan. Mendorong perusahaan untuk patuh terhadap peraturan yang berlaku dan untuk menjalankan kebijakan yang adil terhadap karyawan dan stakeholder lain. Pentingnya CSR dan etika manajerial. Pentingnya praktik CSR dan etika manajerial adalah untuk memastikan bahwa perusahaan berperilaku secara bertanggung jawab dan etis dalam operasi mereka, dan menciptakan dampak positif pada masyarakat, lingkungan, dan pemangku kepentingan. Praktik-praktik ini juga membantu membangun reputasi yang kuat, mempertahankan kepuasan karyawan, dan memenuhi harapan konsumen yang semakin peduli dengan tanggung jawab sosial dan etika bisnis. Berikut beberapa contoh pentingnya CSR dan etika manajerial. Pentingnya praktik CSR. Yang pertama, reputasi dan citra perusahaan. CSR membantu membangun reputasi perusahaan yang baik di mata publik, konsumen, dan pemangku kepentingan lainnya. Ini dapat meningkatkan kepercayaan dan loyalitas pelanggan. Yang kedua, pengelolaan risiko dan kepatuhan. Dengan mempraktikkan CSR, perusahaan dapat mengurangi risiko hukum lingkungan dan sosial. Ini juga membantu perusahaan untuk mematuhi peraturan yang berlaku. Pentingnya etika manajerial. Yang pertama, kepatuhan dan integritas. Etika manajerial memastikan bahwa perusahaan beroperasi sesuai dengan standar moral yang tinggi. Ini membantu menjaga integritas dan meminimalkan risiko perilaku yang tidak etis. Yang kedua, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Etika manajerial membimbing pengambilan keputusan manajemen yang mempertimbangkan tidak hanya keuntungan finansial, tapi juga dampaknya pada semua pemangku kepentingan. Contoh tanggung jawab CSR. Contoh yang pertama, program kesehatan masyarakat. Perusahaan farmasi yang menyediakan obat gratis atau biaya rendah pada masyarakat yang membutuhkan atau mendukung program imunisasi dan pemeriksaan kesehatan gratis. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan. Perusahaan teknologi yang memberikan akses ke platform belajar online gratis atau memberikan beasiswa dan program pelatihan untuk membantu kaum muda mendapatkan keterampilan teknologi. Yang ketiga, pengelolaan lingkungan. Perusahaan manufaktur yang berkomitmen untuk menggunakan energi terbarukan atau mengurangi limbah produksi dengan daur ulang atau penggunaan bahan ramah lingkungan. Yang terakhir, pemberdayaan komunitas lokal. Perusahaan besar yang mendukung program pengembangan ekonomi di daerah sekitar pabrik. Mereka adalah memberikan pelatihan kerja,
membangun infrastruktur atau membantu petani loh. Yang selanjutnya, contoh tanggung jawab etika manajerial. Yang pertama, transparansi dan integritas. Mengambil keputusan yang transparan dan jujur terkait laporan keuangan, kebijakan perusahaan, dan interaksi dengan pemangku kepentingan. Yang kedua, patuhan pada hukum dan regulasi. Memastikan bahwa semua tindakan dan keputusan perusahaan sesuai dengan hukum yang berlaku, baik di tingkat lokal maupun internasional. Yang ketiga, keadilan dalam pengelolaan sumber daya. Memastikan adanya keadilan dalam distribusi sumber daya perusahaan seperti gaji yang adil, kebijakan promosi transparan, dan kesempatan yang sama untuk semua karyawan. Dan yang terakhir, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Mengambil keputusan manajemen yang mempertimbangkan dampaknya tidak hanya pada profitabilitas perusahaan, tetapi juga pada karyawan, lingkungan, dan masyarakat secara keseluruhan. Kesimpulannya, dari corporate dari CSR dan etika manajerial adalah CSR memperluas fokus perusahaan untuk memperhitungkan dampak sosial dan lingkungan, sementara etika manajerial membimbing cara perusahaan beroperasi dan mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Dua konsep ini membantu perusahaan tidak hanya bertahan dalam bisnis, tapi juga menjadi agen perubahan positif yang memberikan dampak baik pada masyarakat dan lingkungan sekitar. Integrasi yang baik antara CSR yang kuat dan etika manajerial yang solid dapat menjadi fondasi bagi suksesan jangka panjang perusahaan. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.